9 teng. Terima kasih Revi. Selamat pagi. Mungkin Revi bisa bantu untuk di-mute selain saya. Sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat berpuasa untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kalau misalnya nanti rasanya capek atau lemes, boleh istirahat dulu, silahkan. Gerakan kita juga sebenarnya enggak gimana-gimana banget sih. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kembali lagi hari ini bersama saya, Ana. Hari ini itu memang saya ingin membawakan banyak mengenai mobilisasi. Jadi, banyak gerakan yang masa kita banyak bergerak gitu. Kalau misalnya beberapa pose kemarin-kemarin banyak menahan, mungkin hari ini mungkin lebih banyak bergerak. Saya ubah dulu ke mode galeri biar saya bisa lihat semuanya. Sebelumnya seperti biasa kita mulai dengan relaksasi dan kemudian kita akan latihan nafas sedikit. Ya, usahakan kakinya bisa menapak, duduknya bersandar. Pakai handphone atau pakai komputer. Kalau pakai handphone bisa digeser mungkin ya ke kiri atau ke kanan di swipe layarnya. Pakai iPad. Iya. Coba di ke kiri atau ke kanan. Atau Revi bisa bantu di spotlight mungkin ya sayanya. Sayanya kayaknya belum di spotlight. Coba saya spotlight diri saya sendiri. Oh nggak bisa. Oh, udah di spotlight. Sudah kelihatan belum? Yang lain bisa melihat saya? Saya bisa lihat jelas. Bisa lihat ya. Nah, yang mungkin yang tidak bisa melihat, mungkin layarnya harus di swipe ke kiri atau ke kanan, dicoba ya. Gitu. Yeah. Oke, thank you. Kembali di mute lagi. Pagi Ibu Tres. Kemudian duduk bersandar. Tadi udah seru ya ngobrol-ngobrol, kita tenangkan dulu. Kita ambil 60 menit ke depan waktu untuk diri kita sendiri. Not to be selfish, bukan untuk egois, tapi bentuk cinta kita, memperhatikan diri kita dulu pertama. Kalau kita sudah fulfill, kita sudah penuh, kita punya banyak energi untuk mencintai orang lain. Pejamkan mata, arahkan bola mata ke bawah, letakkan tangan di atas kedua paha, dan usahakan bisa bersandar. Tidak hanya diusahakan, tapi bersandar punggungnya. Jika kakinya tidak bisa menapak ke lantai, bisa dikasih tatakan atau sesuatu ya, biar kakinya juga tidak menggantung. Mulai mengarahkan pikiran ke hitungan nafas kita. Tarik nafas, hitung 3. Buang nafas juga hitung 3. Mungkin hitungan 3-nya ada yang cepat, ada yang lambat. Rasakan nafas kita menjadi tenang, menjadi lebih panjang dari biasanya, tetapi tidak sampai kesulitan bernafas. Inhale 3, and exhale 3. Saya sangat percaya koneksi antara tubuh fisik kita dengan pikiran kita, juga dengan energi kita. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita lebih tenang dan kemana kita pusatkan pikiran kita, kita juga bisa mengendalikan kesehatan fisik kita. Tarik nafas, hitung 3. Buang nafas, hitung 3. Bayangkan nafas yang kuat, nafas yang berenergi, hingga kita bisa mendengar sendiri tarikan dan hembusan nafas kita. Pada saat menarik nafas, buka rongga tenggorokan kita lebih lebar. Udara yang masuk kembangkan paru-paru kita besar, masuk ke dalam diafragma hingga ke rongga perut juga lebih luas. Pada saat membuang nafas, kempeskan perut, squeeze paru-parunya juga tenggorokannya dan keluarkan udara. Sampai seperti ada suara ombak karena kita bernafas dengan energi. Nafas yang tenang, nafas yang panjang.
Berikan sedikit senyum. Karena pada saat kita tersenyum, itu adalah posisi otot wajah yang paling baik, paling damai, dan juga pada saat pikiran mengendalikan fisik, juga posisi tubuh fisik kita mempengaruhi pikiran kita. Pada saat kita tersenyum, mudah-mudahan pikiran kita jadi lebih damai. Sebaliknya kalau kita cemberut, jidatnya berkerut-kerut, biasanya pikirannya jadi ruwet sampai otot matanya juga tegang ya. Karena itu turunkan bola mata lagi, berikan sedikit senyuman, dan fokuskan lagi kepada hitungan dan suara nafas. 2 kali lagi big inhale. Exhale. Bahu lebih rileks, tarik nafas paling dalam. Dan lepaskan nafas. Slowly open your eyes. Selamat datang yang baru bergabung. Kita duduknya agak maju sedikit, sandaran kakinya boleh disingkirkan. Duduk di tengah atau di ujung kursi. Sebelum mulai latihan, ada satu lagi latihan nafas, alternate nostril breathing. Kalau dalam bahasa Sanskritnya itu nadi sodana. Ini tujuannya adalah kita menyeimbangkan istilahnya energi, tapi apapun beban yang ada di kiri dan di kanan ya. Kalau yang migran itu kan kayaknya terbeban sekali di satu sisi ya, kiri atau kanan. Kita mulai seimbangkan sehingga yang biasanya migran mudah-mudahan lebih berkurang. Caranya adalah kita mulai ya. Jempol sama jari manis dikeluarkan. Jempol sama jari manis. Mau tangan kanan, tangan kiri, mana yang tangan dominan silahkan. Nanti kita menarik nafas dari satu lubang hidung dan mengeluarkan dari lubang hidung yang lain. Mungkin Lina juga pernah membawakan ya, saya tidak tahu. Kalau misalnya jari manis susah, boleh pakai jari telunjuk atau apapun yang lebih nyaman. Saya suka jari manis karena jaraknya agak jauh. Jempol tutup satu cuping hidung, kiri atau kanan sesuai tangan ya. Bahunya rileks, tubuhnya tenang. Tarik nafas dari satu lubang hidung. Kemudian tutup pakai jari manis dan keluarkan udara dari hidung yang sebelahnya. Nah, kita sekarang tarik lagi nafas dari hidung yang sebelahnya. Tutup pakai jempol, kemudian buang dari lubang hidung yang lain. Ya. Tarik. Tutup. Buang dari sebelahnya. Tarik dari tempat yang sama. Tutup. Buka, buang nafas. Tarik. Tutup, buka, buang. Jadi setelah menarik dulu, baru tutup ya. Tarik, tutup, buang. Tarik. Tutup, buang. Sambil dipejamkan mata dan fokus, tarik nafas. Tutup, buang dari sebelahnya. Tarik dari tempat yang sama. Tutup, buang dari sebelahnya. 3 kali lagi, tarik dari tempat yang sama. Tutup, buang dari sebelahnya. Tarik dari situ. Tutup, buang dari sebelah. Tarik dari situ.
Tutup, buang dari sebelah. Arahkan bola mata ke bawah. 1 kali lagi terakhir, tarik paling dalam. Tutup, buka sebelahnya dan buang nafas sampai sehabisnya. Turunkan tangan, bernafas normal, tarik nafas dalam. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dalam dari hidung. Buang nafas dari mulut. Terakhir, tarik nafas dalam dari hidung. Buang nafas dari mulut. Buka lagi mata. Kalau ada yang mulai pusing tadi gimana sih, kiri kanan nggak apa-apa ya, besok-besok kita coba lagi. Tapi memang kalau yang ada beberapa orang mungkin yang seminggu bisa 3 kali migrainnya gitu, bisa ya dilatih gitu. Tadi kita hanya latih beberapa kali, bisa dicoba mungkin 50 kali, 60 kali, sekuatnya ya. Kalau nafasnya mulai bingung atau mulai pusing gitu, nafas normal dulu, berhenti sejenak dan diulangi kembali. Kalau kita sudah paham dan bisa melakukan dengan sangat rileks, ini sangat menyenangkan sebenarnya ya. Rasanya benar-benar itu kepala kiri, kepala kanan, badan kiri, badan kanan itu semuanya itu mengalirnya dengan sangat seimbang. Ya, sekarang kita mulai dari kepala dan leher, kemudian baru kita lanjut. Mulai dari kepala ya. Yuk, tangan kiri bawa ke belakang punggung. Sejauh mana? Dibawa ke belakang supaya bahunya agak ke belakangnya, tidak melengkung ke depan. Kemudian panjangkan leher, tarik nafas. Buang nafas, dekatkan telinga kanan ke bahu kanan. Nafasnya ingat, inhale 3, exhale 3. Sambil terus mengatur nafasnya, sambil terus bahu kirinya diturunkan dan telinga kanannya lebih dekat ke bahu kanan. Perut masuk. Dalam setiap pose saya senang sekali mengingatkan untuk perut masuk gitu ya. Menjaga batang tubuh atau core kita tetap kuat. Badannya jadi tidak arching, tidak rounding, tetap tegak. Masih terus mengambil nafas dalam 3 hitungan. Kalau yang saat ini mungkin agak susah, buang nafasnya boleh seperti dari sedotan ya. Tapi kalau bisa menarik dan membuang nafas dari hidung itu paling. Perlahan-lahan kembali ke tengah. Tangan kirinya masih di belakang. Tarik nafas, turunkan bahu, panjangkan lagi leher. Buang nafas, nengok ke kanan sekarang. Tengok ke kanan sejauh mungkin, seolah-olah dagunya ini mau di atas bahu kanan. Sementara bahu kirinya agak ke belakang sedikit. Ya, mungkin di lengannya mulai ada rasa-rasa yang gimana ya, susah dijelaskan ya kalau stretching itu ya. Rasa-rasa yang nyaman. Dari tengok ke kanan, kepalanya masih tetap di sana tetapi diturunkan. Jadi hidungnya dekatkan ke bahu. Ya, mungkin agak terbatas pada saat bahu kita belum open. Jadi seperti ada yang menahan, aduh kok kepalanya nggak bisa turun banget ke bawah gitu ya. Di sini kita latihan stretching, semakin kita sering latihan, semakin lentur otot-otot kita sehingga lebih enak nanti. Rasa-rasa tertahan ini indikasi ya, indikasi bahwa kita memang butuh stretching. Kembali, sekarang tangan kirinya taruh di atas paha, tangan kanannya yang ke belakang. Kiri sama kanan beda nggak? Kalau saya beda banget nih. Bahu kanannya saya lebih sempit. Seperti tadi, inhale, lengthen your spine. Tulang punggung sampai ke puncak kepala memanjang dulu. Baru kemudian buang nafas, telinga kirinya dekat ke bahu kiri. Ya. Setiap tarik nafas, rasakan punggungnya semakin tinggi ke atas. Setiap buang nafas, yuk lebih dekat lagi telinga kirinya ke bahu kiri. Ya, ada rasa ketarik-tarik dikit.
Bagus ya. Berarti memang di stretch, betul. Kalau bisa nih kayak pengen telinga sampai nempel gitu. Satu kali lagi tarik nafas, 3, 2, 1. Buang nafas, 1, 2, 3. Kembali. Gerakannya belokan yang perlahan ya, karena kalau terlalu cepat kadang yang sensitif itu jadi pusing. Panjangkan lagi leher, tarik nafas, buang nafas, sekarang nengok ke kiri. Nengok sejauh mungkin ke kiri, bahu kanannya mundur sedikit ke belakang. Hidungnya ini rasanya ada sejajar sama bahu ya. Satu kali lagi, inhale, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Perlahan-lahan menunduk. Hidungnya seperti mau mencium bahu nih. Sambil diresapi bagaimana rasanya di leher saya, sebelah kiri, sebelah kanan, bagaimana rasanya di bahu, di lengan. Kembali ke tengah. Boleh putar dulu bahunya 3 kali ke depan. Mungkin kok bahunya yang nyut-nyutan nih. Ke belakang 3 kali. Halo Kak In, halo Ibu Tin, Ibu Monica, Ibu Felicia, Ibu Mariani yang baru bergabung. Yuk kaitkan tangan di belakang. Gerakan ini selain kita juga melus itu apa ya, melonggarkan sendi-sendi di leher, juga menguatkan romboid ya, atau punggung bagian atas. Kalau romboid kuat, leher tidak mudah cedera. Pokoknya kita mah pengen kuat, pengen lentur aja. Dorong terus sikunya ke belakang. Tarik nafas dulu di sini. Buang nafas yuk, dagunya masuk. Kepalanya dorong telapak tangannya ke belakang sejauh mungkin. Kepalanya dorong terus, rasanya ada di punggung atas. Release dulu. Perut masuk, tarik nafas, dorong lagi sikunya ke belakang. Buang nafas, dorong lagi. Kepala mendorong telapak tangan di belakang sehingga dagunya masuk kayak kura-kura. Masuk, masuk, masuk. And release. Satu kali lagi ya. Tarik nafas, punggung panjang, kedua siku dorong ke belakang. Kemudian exhale, masuk kepalanya. Semakin masuk, dagunya semakin mendorong kepalanya ke arah telapak tangan, itu akan lebih kuat rasanya di punggung bagian atas. Oke, rilis dulu. Sekarang kepalanya maju mundur. Kalau tahu tinatun ya, tinatun kan kepalanya suka gitu-gitu. Nah, itu juga bagus sebenarnya. Karena sendi leher kita ini ternyata pergerakannya itu tidak gini ya. Tapi gerakannya itu seperti ini. Jadi kalau kita nengok ke kiri, dia itu sebenarnya ruas demi ruas itu bergeser. Jadi memang latihan yang bagus itu kalau kita menggeser-geserkan. Ya, tarik nafas, geser kepalanya maju. Buang nafas, mundur. Ya, kayak sliding jadinya. Tarik nafas maju, buang nafas mundur. 3 kali lagi, inhale forward, exhale back. 2 kali lagi, inhale forward, exhale back. 1 kali lagi, inhale forward, exhale back. Terima kasih. Kalau yang belum latihan jadi tinatun, tidak apa-apa. Pelan-pelan, nanti kita latihan. Putar bahunya ke belakang 1, bikin lingkaran sebesar mungkin. Sampai dadanya juga ikut. 2, 3, kemudian ke depan. 1, 2. Tadi saya bilang hari ini kita mau latihan mobilisasi. Jadi kita mau latihan sedikit Tai Chi warm up namanya. Duduknya masih di ujung kursi, buka kakinya selebar kursi. Tujuannya supaya kita lebih seimbang ya. Jadi kita buat kuda-kuda. Kalau rapet-rapet kakinya nanti badannya bergerak oleng. Jadi buka kakinya selebar kursi atau lebih lebar sedikit tidak apa-apa. Duduknya agak maju supaya tangannya nggak mentok. Bawa kedua tangannya dulu ke kiri. Kan pernah nonton film Tai Chi ya, Jet Li ya. Kalau Jet Li kan gitu tuh. Ha, gitu ya.
Panjangkan sampai mentok nih tangannya. Jadi tidak ada tangan-tangan yang menekuk, lurus. Perut masuk, badan tegak. Badannya nanti kalau orang Tai Chi kan ada luas ya. Bawa ke atas. Sambil nafas mengikuti, kemudian ke kanan. Tarik tangannya dekat ke dada, badannya mundur sedikit. Kemudian dorong. Keluarkan tenaga dalamnya. Gitu. Awas, suami di depan mental. Bawa ke atas, sebelah kiri. Tangannya lurus. Tarik ke dalam dulu tangannya. Inhale, exhale. Bawa ke atas. Mudah-mudahan sampai ke pinggang juga bisa bergerak, bawa ke kanan. Inhale and exhale, push. Bawa lagi ke atas. Yes, sampai lurus sejajar lantai baru tarik. And exhale. Silahkan melakukan dengan kecepatan masing-masing. Nikmati gerakannya, matanya mungkin bisa mengikuti. Sambil nafasnya juga mengikuti. Kalau ditarik tangannya inhale, kalau dibuang nafasnya tangannya mendorong. Tidak mesti bareng-bareng karena kecepatan nafas tiap orang beda-beda ya. Kita mobilisasi bahu kita, ini dari bahu, punggung. 3 kali lagi ya. Inhale and exhale. Inhale, tarik. Exhale, push. Perut disedot ke dalam. Kalau perutnya disedot ke dalam kuat, maka bergeraknya jadi lebih enak. Ya, seolah-olah kuda-kudanya sangat stabil. Hanya tubuh bagian atas yang bergerak. 1 kali lagi putaran. Inhale and exhale. Kembali tangannya. Benerin dulu duduknya kalau yang udah mau merosot. Gerakan Tai Chi warm up yang kedua. Mudah-mudahan bisa nyaman dilakukannya karena biasanya kan kalau Tai Chi kita berdiri ya. Tapi kalau berdiri terpegal. Jadi tarik nafas, tangannya gini dulu ya, kayak memegang bola dunia. Tarik nafas itu bawa ke bawah. Buang nafas, dorong ke atas. Kemudian bikin putaran besar, badannya agak menunduk. Semampunya, jangan sampai pusing. Bawa ke atas. Bikin bola dunia lagi. Kalau kita bisa punya energi yang kuat, telapak tangan ini rasanya seperti ada bola energi. Jadi pada saat kita menarik nafas, ada bola energi yang tertekan. Kayak ada yang menahan gitu. Exhale, bawa ke atas bola energinya. Sekarang putar ke arah yang sebaliknya. Tarik nafas, sampai bawah mulai buang nafas. Bawa ke atas. 3 kali lagi ya. Tarik nafas, bawa bolanya ke bawah. Buang nafas, bawa bolanya ke atas. Puter. Inhale. Exhale. Inhale. Ke sini. Nikmati gerakannya. Silahkan bergerak dengan kecepatan nafas masing-masing. 2 kali lagi. Satu kali lagi terakhir. Silahkan keluarkan nafas dari mulut. Karena tadi walaupun gerakan kayak gitu-gitu, panasnya lumayan numpuk ya dalam tubuh. Jadi kita keluarkan. Mudah-mudahan sudah mulai hangat badannya. Yuk, tangan kanannya bawa ke samping kiri. Ambil tangan kiri. Memegang lengan kanannya. Boleh pegang di lengan, boleh pegang di tangan ya, arm atau forearm. Tapi diusahakan jangan di siku ya. Karena sendi-sendi ini rentan sekali. Tarik nafas, panjangin pinggang, sedot perut ke dalam, buang nafas. Tarik lagi tangan kanannya lebih jauh ke kiri. Stretching lagi bahunya. Oke, seperti biasa, kalau yang punya tali, yuk kita mulai.
Pegang dulu talinya di tangan kanan, tekuk sikunya yang di atas, ambil pakai tangan yang satu. Nah, sudah hafal ya? Tarik nafas, panjangin punggung. Buang nafas, tangan kirinya mulai cari talinya. Setiap tarik nafas, panjangin punggung. Setiap buang nafas, jalan lagi. Barangkali jari-jari, kalau minggu-minggu kemarin belum ketemu, hari ini satu jari mulai bersentuhan. Atau bahkan sudah bisa mengait ya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke, release. Talinya simpen dulu sebentar. Taruh sini deh. Tangan kiri sekarang panjang ke kanan. Tangan kanan ambil tangan kirinya di lengan atau di tangan, arm or forearm. Setiap menarik nafas, panjang pinggang ke atas. Setiap buang nafas, tangannya semakin ke kanan lagi. Ya. Inhale, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Release. Tangan kiri yang pegang tali. Tekuk siku kiri di atas. Ambil pakai tangan kanan. Jadi setiap kita menarik nafas, itu bayangkan tubuh kita memanjang karena diisi sama energi yang baru. Gitu ya. Setiap buang nafas, kita loose otot kita. Jadi energinya itu diarahkan. Gitu, tangannya semakin ke tengah. Tarik nafas, panjangkan lagi punggung. Buang nafas, yuk tangan kanannya mulai cari talinya di belakang. Apakah tangan yang ini lebih bisa bersentuhan atau tidak ketemu jarinya sendiri? Tapi kan ada tali ya, jadi semakin pendek talinya aja. Makin berdekatan tangan kiri dan tangan kanan. Apa rasanya di tangan kiri, apa rasanya di tangan kanan? Moment for ourselves. Fokus kita merasakan apa yang dirasakan otot-otot kita. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita saat ini. Carry, boleh shake dulu. Sekarang eagle, talinya jangan jauh-jauh ya. Eagle yuk. Siku kiri di bawah, siku kanan di atas. Mau berpelukan aja silahkan. Tapi yang selama ini berpelukan terus yuk dicoba. Barangkali sekarang udah bisa punggung tangan dengan punggung tangan. Akan lebih deep stretch-nya di bagian bahu belakang sampai ke belikat. Jadi belikat itu serasa berjauhan. Kalau yang sudah bisa menempel sikunya dan punggung tangannya, bisa dicoba juga diputar telapak tangannya yang bertemu. Sedot perutnya masuk, inhale. Exhale, dorong sikunya lebih ke depan. Jadi matanya ketutup sama tangan sendiri, nggak apa-apa. Dengarkan aja instruksinya. Tarik nafas, bahunya turun ke bawah. Buang nafas, dorong lagi sikunya lebih ke depan. Kalau yang mungkin tidurnya rada nggak bener, aduh otot dadanya juga kerasa nih. Stretch ya. Puji Tuhan, semua bagian tubuhnya merasakan manfaat dalam satu gerakan. Satu kali lagi tarik nafas, turun bahunya. Buang nafas, dorong lagi. Semuanya udah bagus. Ayo semangat. Oke, release. Kalau yang diputar tadi masih sulit, punggung sama punggung nggak apa-apa ya. Jangan terlalu dipaksa. Intinya adalah siku sama mata siku harus bertemu dulu. Sekarang yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Jadi tempelin ujung sikunya ke lipatan siku nih, mata siku namanya. Kalau udah, baru punggung tangannya coba. Kalau sampai sini udah nyaman, ya udah. Kalau sampai sini nggak kerasa apa-apa, yuk lebih deep lagi. Jaga pergelangan tangan. Jadi kalau misalnya sulit, jangan dipaksa. Tarik nafas, turun bahu, sedot perutnya masuk, buang nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Panjangkan lehernya ke atas, biar otot leher juga ke stretch. Tarik nafas, turun bahu, exhale, majukan siku. Kelebihannya dari kita latihan stretching atau latihan yoga ya, itu kita melibatkan otot leher. Kalau olahraga yang lain jarang ya melatih otot leher. Jadi biasanya yang rajin stretching, rajin yoga itu walaupun berusia otot lehernya nggak turun tuh ya, karena katanya paling susah ya. Dikasih krim juga nggak kenceng-kenceng gitu. Oke, release, boleh shake. Jadi mudah-mudahan ya kita yang di sini
kencang terus otot lehernya ya. Karena kita stretch, kita panjangkan punggung terus sampai ke leher, dia terus berkontraksi, ototnya dilatih. Ambil lagi si tali. Lurus tangan ke depan. Ya, kalau yang pakai handuk boleh dipegang ujung-ujungnya. Kalau yang pakai handuk dari ujung maju sedikit, jangan terlalu panjang. Lebih panjang lebih mudah tentu, tapi kan pengen challenge. Taruh dulu di atas paha. Tarik nafas, tangannya lurus, tidak ditekuk, bawa terus ke atas sampai ke belakang. Sejauh mana? Yes, Oma Lisa. Luar biasa. Ayo Ibu Atik semangat. Selamat pagi Bu Atik. Turun dulu. Tarik nafas, tangan lurus, jangan sampai ketekuk ya. Kalau ketekuk namanya cheating. Perut masuk, badannya panjangkan. Ini ketiak kiri dan kanan terus panjangkan ke atas. Bawa agak ke belakang, dongakkan dadanya sedikit ke depan. Dari sini tekuk. Siku kiri dan kanan, jadi handuknya di belakang kepala. Can you? Ya. Baru tarik nafas, luruskan lagi. Turunkan ke bawah. Gerakannya seperti itu ya. Tarik nafas, up, tangannya lurus. Kalau udah mulai grenyem-grenyem, agak kesemutan dikit. Yuk, biar ototnya lentur dan kuat. Buang nafas. Bawa di belakang kepala, tekuk lengannya seperti kaktus, dorong dadanya ke depan dan ke atas, memanjang otot dada, otot pinggang. Kemudian up, lift, lurus lagi, dan turun lagi ke bawah. Satu kali lagi, up. Inhale here. Exhale, kaktus lagi tangannya. Dorong dada. Dadanya tuh kayak dipanjangin dulu ke atas, baru didorong ke depan. Baru kembali. And down. Mulai pegel. Sekarang left and right. Inhale up. Panjang lagi, panjang. Baru buang nafas, bawa yuk ke kiri. Semampunya. Kaki kanan menekan kuat ke lantai. Supaya seimbang ya. Walaupun badan ke kiri, kaki ke kanan. Jadi kan seimbang tuh beratnya. Kembali ke tengah dulu. Tarik nafas di sini, panjangkan lagi. Enggak turun tangannya. Buang nafas sekarang ke kanan. Mobilisasi ya. Sendi bergerak, otot bergerak, pikiran juga jadi dilatih. Pikirannya jadi harus ingat-ingat katanya. Setiap tarik nafas panjangkan punggung, setiap buang nafas jauh lagi tangan ke kanan, kaki kiri sekarang yang tekan kuat. Yuk perlahan kembali ke tengah, belum turun. Buang nafas ke belakang seperti tadi, cactus your hand. Kalau yang udah gemeteran, puji syukur, ototnya bekerja dengan sangat baik. Tarik nafas, bawa ke atas, baru turun. 2 kali lagi ya. Udah agak inget ya gerakannya seperti apa. Ini challenge-nya bukan challenge gerakan tangan dan otot, tapi challenge your mind juga. Inhale, up, lurus ke atas. Buang nafas, bawa ke kiri, tekan kuat kaki kanannya. Panjang lagi terus. Kalau masih ada yang ketekuk tangannya, lurusin lagi. Ayo Bu Hera, lurus tangan kanannya, lurus lagi. Bawa ke atas, inhale. Panjangin pinggang punggung ke atas, buang nafas sekarang ke kanan. Yes, gak bisa terlalu ke bawah, gak apa-apa, yang penting lurus. Karena kalau ditekuk, stretch-nya berkurang ya. Jadi lurusin, pasti kerasa nih, ketarik sampai ke panggul bahkan. Balik ke atas, kuatkan imanmu. Kemudian bawa ke belakang, tekuk sikunya. Ini keinginan hati harus kuat ini ya, gerakannya ya. Bawa ke atas, lagi tarik nafas. Turun. 1 kali lagi terakhir. Kalau udah semakin bergetar gitu kayak gempa bumi. Gak apa-apa ya. Kalau hari ini bergetar berarti minggu depan udah kuat. Inhale, arms up, bawa ke atas, pinggang, punggung, semuanya naik. Buang nafas, bawa ke kiri, ingat tangan lurus, kaki kanan jejak kuat ke lantai, biar seimbang beratnya. Bawa lagi ke tengah, tarik nafas. Buang nafas, bawa lagi ke kanan, kedua tangannya lurus.
Ingat, nafas kasih energi ke kedua tangan. Gitu ya. Biar tangannya makin lurus. Kaki kiri jejak kuat ke lantai. Inhale, arms up lagi ke tengah. Sekarang tekuk kedua siku kaktus, bawa talinya ke belakang. Dorong dadanya ke depan. And up. Barangkali pas talinya ke belakang udah mulai bunyi kretek-kretek. And down. Ya, boleh istirahat 2 detik. Tali boleh simpen dulu. Sekarang mau twisting ya. Yuk, kakinya rapat dulu. Tangan kanan pegang lutut kiri. Tangan kiri bawa ke atas dulu biar panjang badannya. Baru bawa ke belakang. Boleh pegang kursinya di belakang, sandaran atau dudukan bebas ya. Panjangkan lagi pinggang, inhale. Exhale, yuk twist. Puter ke arah kiri. Hari ini kita juga akan banyak twisting. Posisi twisting ini sebenarnya sangat baik untuk pencernaan ya. Karena kan perutnya itu organ-organ dalamnya di squeeze. Jadi mereka tuh rasanya kayak dipijetin gitu. Nyaman sekali. Kalau yang sembelit-sembelit biasanya abis ini udah mulai nih bergerak semuanya. Kembali ke tengah. Tangan kiri di lutut kanan. Tangan kanannya puter. Cari kursinya di belakang. Boleh dudukan, boleh sandaran, mana yang lebih nyaman. Inhale, lengthen your spine. Exhale, you twist, putar ke kanan. Semampunya. Tadi kita udah latihan, tengok-tengok kepala. Sekarang kepala, bahu, pinggang, dada, semuanya diputar. Kayak cucian lagi diperes ya. Pengennya biar kering banget kan, jadi muternya gitu jauh ke belakang. Baik, kembali. Kaki kanan, bawa yuk di atas kaki kiri. Seperti biasa, kita agak turunkan dulu pahanya. Duduknya diatur ya, kalau misalnya sudah terlalu ujung, supaya tidak merosot. Dorong lagi. Kalau yang masih sangat tinggi, boleh pelan-pelan. Jangan terlalu dipaksa, karena memang otot-otot di sekitar sendinya mungkin masih pendek. Semakin sering kita latihan seperti ini, open your hips ya, otot panggul, otot sendi di lutut. Karena kadang ya, lututnya sakit bukan karena osteoartritis. Memang kalau orang tua sering OA ya. Tapi kadang ototnya yang kaku. Makanya kalau ototnya lebih lentur, mudah-mudahan dan lebih kuat, dia menyangga lututnya kuat dan tidak lebih nyeri ya. Dari sini, tarik nafas, panjangkan punggung, tangannya boleh pegang kursi kiri kanan, buang nafas yuk, turun badannya. Pegang kursi supaya seimbang. Kalau yang sudah seimbang tidak pegang kursi, silahkan. Pandangan matanya tetap ke depan, karena kalau ke bawah pasti mulai melengkung punggungnya. Jadi saya mau dari pinggul, pinggang, sampai ke dada, panjangkan ke depan. Bayangkan si otot-otot punggung kita ruasnya tuh memanjang. Ya, kayak mainan anak-anak dulu kan ada tuh kalau yang disrut atau tunjuk-tunjuknya Pak Guru itu ya yang bisa memanjang, seret gitu. Nah itu otot tulang punggung kita gitu memanjang, kemudian pandangannya ke depan, baru turun lagi dadanya semampunya. Tarik jempol kanannya ke arah lutut atau kakinya flex posisinya. Yuk kembali ke atas, mungkin udah pegel ya. Habis ini kita twisting. Tangan kiri bawa ke atas seperti tadi, cari kursinya di belakang. Ya, mau di atas, mau didudukan, mana yang lebih nyaman. Tangan kanan taruh di luar telapak kaki. Nah, kalau ini tidak hanya dipanggul, tapi ini yang biasanya merelief orang-orang yang suka sakit pinggang karena kebanyakan duduk. Ada otot di pinggang. Kalau ini tulang punggung, ada otot di samping-sampingnya sini ya, kiri kanan. Biasanya sering nyeri tepat di atas garis celana. Namanya otot QL atau quadratus lumborum, itu yang mau kita stretch dengan posisi ini. Ya, jadi rasakan tuh pinggang agak ke bawah di sebelah kanan yang ke stretch. Kakinya tetap flex, kembali. Lebih dalam lagi kita stretch otot QL, kita akan membawa bahu kanan kita lebih dekat ke kaki. Ya. Tangannya boleh mundur sedikit lagi ke belakang. Tarik nafas, panjangkan punggung. Bawa lagi tangan kanannya lebih keluar.
Semakin kita ke bawah, itu akan semakin kerasa. Kembali. Baliknya ya, kita coba yang sebelah sini. Angkat tangan kanan up and round ke belakang. Sekarang tangannya di luar lutut. Yang ini mungkin tidak bisa terlalu ke bawah, jaga keseimbangan. Tangannya mana yang boleh pegangan kursi, dudukan, atau sandaran, cari yang lebih nyaman. Yang penting kerasa nih di otot QL-nya. Otot QL itu bagian sini ya. Kalau udah ada rasanya, udah cukup. Tidak perlu terlalu deep. Kayaknya ketarik gitu. Dorong bokong kirinya, turun ke bawah. Bawa badannya terus twisting ke samping. Nah itu Ibu Hun pasti kerasa tuh, enak tuh. Udah senyum-senyum. Yuk kembali. Ganti ya, sisi yang satu. Bawa kaki kiri agak di atas, bukan agak ya, bawa kaki kiri di atas. Sebenarnya posisi ini kalau nanti bisa dilakukan di bawah, setelah ini akan saya tunjukkan, itu akan lebih kerasa ya. Tapi kan kita sekarang pakai kursi dulu. Ya, dari sini dorong dulu, kalau yang pahanya masih tinggi, dorong sedikit ke bawah. Kakinya flex, ingat. Kemudian inhale, your spine lengthen. Tangannya boleh pegang kursi atau tidak kalau sudah seimbang. Buang nafas. Tadi tulang punggung memanjang. Baru badannya turun ke bawah. Pandangannya ke depan. Kalau ini rasanya ada di panggul bagian kiri. Panggul di bagian kaki yang ditekuk. Semakin lututnya ke bawah, kaki kirinya akan semakin kerasa di panggul. Dan ternyata otot pinggang dan panggul itu nyambung. Jadi kalau yang satu cedera, yang lain akan mengkompensasi ya. Artinya apa? Lama-lama menjalar, Bu, sakitnya gitu. Dari pinggang bisa ke pantat, dari pantat bisa ke pinggang gitu, karena nyambung ototnya. Yuk kembali. Tangan kanan up and round, cari ke belakang. Tangan kiri di luar telapak kaki, mulai menunduk. Nah, saya nggak tahu deh, yang kiri sama kanan mana yang lebih kerasa ya. Pandangannya boleh melihat agak jauh ke bawah. Mungkin kalau yang otot pinggang kirinya lebih tight, lebih pendek, lebih kaku, akan lebih kerasa. Sebaliknya juga kalau tadi, oh yang ini emang nggak kerasa gitu. Berarti mungkin yang kanan yang lebih pendek, badan kita suka nggak seimbang gitu tah. Kembali. Sisi yang sini ya, tidak usah terlalu deep. Kiri, tangannya sekarang atas, belakang, tangan kanan yang di luar lutut, semampunya. Atau udah kerasa ya udah. Kalau nggak kerasa apa-apa ya udah, tapi jaga keseimbangan dulu yang penting kalau untuk ke sebelah sini. Baik. Saya memberi contoh kalau misalnya gerakannya di lantai, ya boleh diikuti atau boleh dilihat aja. Kalau yang susah di bawah ya, mudah-mudahan sayanya kelihatan ya. Nah, jadi kalau gerakan yang tadi itu, satu kaki di dalam, satu kaki di luar, ya. Kemudian bahu nempel ke kaki yang di luar. Jadi seperti saya kan kaki kanan yang di luar, berarti tangannya ke belakang, bahu kirinya yang nempel. Nah, seperti ini. Sementara kaki yang satunya terus menekan ke bawah. Ingat ya, dualitas ya. Kalau yang satu ditarik ke sana, berarti ada harus bagian ditarik ke sini, baru namanya stretch, mulur. Kalau dua-duanya ke situ kan bukan mulur, namanya pindah ya. Sebaliknya kalau kaki kiri yang di depan, kaki kanan yang di dalam, berarti bahunya nempel ke yang kiri. Nah gitu. Kalau di bawah memang akan lebih kerasa di otot QL-nya ya. Tetapi kalau jika memang, aduh kalau saya di lantai, Bu Ana, saya nggak bisa bangun lagi, jangan, di kursi aja makanya ya. Yuk. Terus kita sekarang mau latihan core. Nah, latihan core kita boat pose, tapi boat pose sekarang mau lebih challenge dan lebih mobile. Masih ingat boat pose itu kita duduk dulu, maju setengah ke depan, putar bahu bawa ke belakang tangannya, kuatkan hati dan teguhkan niat. Tarik nafas, kencengin perutnya dulu masuk ke dalam, baru angkat kedua kaki. Seperti ini ya, masih ingat ya, saya contohkan dari samping, tangan ke belakang, bawa ke atas. Yang saya mau challenge sekarang adalah turun dulu.
Nanti kakinya lurus, tekuk gitu ya. Kayaknya enakan saya ngadep ke sini nih. Siap. Tangan bawa ke belakang. Tangan bawa ke belakang, boleh genggam kursinya. Badannya bersandar agak ke belakang. Kalau misalnya sampai nempel sedikit sama kursi nggak apa-apa lah ya, karena kan memang ada sandarannya di situ. Yuk, sedot perut, inhale up. Pada saat membuang nafas, luruskan. Tarik nafas, tekuk. Buang nafas, luruskan. Tarik nafas, tekuk. Ini benar-benar kerasa di perut bagian bawah ya. Buang nafas, luruskan. Kalau misalnya yang berat, boleh satu kaki ya. Kita ulang sekali lagi. Mundur badannya, tarik nafas, sedot perutnya masuk, bawa kakinya ke atas. Boleh kiri dulu, 1, lurus. Tarik nafas, tekuk. Buang nafas kanan. Tekuk. Boleh satu-satu atau dua-duanya. Tekuk. Yuk, satu lagi kalau yang kiri kanan biar adil. Ya, punggung, perut, paha atas. Kerasa? Lumayan katanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah warrior. Yuk, kaki kanan ada di sisi kanan, kaki kirinya di depan lurus. Badan kita menghadap ke sudut kursi bagian kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi, siku-siku tapi ini ujung kursi ada di tengah-tengah. Yang sudah biasa pasti sudah langsung cuing gitu ya. Yuk tangannya lurus ke samping. Tangannya lurus, lihat nih. Saya lihat-lihat, oh ya bagus semuanya ya. Kadang ada yang suka gini, ada yang suka gini, kapalnya oleng. Ini kapalnya yang bagus ya. Kita lihat cek kiri, cek kanan. Oh ya, udah sama panjang. Setiap tarik nafas, panjangkan punggung. Setiap buang nafas, dorong dari bahu, tangannya memanjang ke kiri dan ke kanan. Kalau yang tangannya mau dibawa ke atas, akan lebih kerasa di otot-otot ulnarisnya atau di lengan, di tangan ya, tangan-tangan di sekitar pergelangan tangan sampai ke siku. Tarik nafas, panjangin punggung. Buang nafas, dorong lagi ke kiri dan ke kanan tangannya. Kalau yang banyak gadget, banyak menggenggam, sangat menyenangkan ini. Coba jari-jarinya dibuka dan diluruskan lagi ke atas. Kalau yang jarinya masih menekuk-menekuk, coba diluruskan lagi. Tidak hanya tangan, tapi otot-otot jari juga di-stretch. Dari sini, tekuk tangan kanan, taruh di atas paha. Tangan kirinya boleh lurus dulu, bawa ke atas. Kemudian tangan kirinya bawa dulu ke bawah. Dan bawa lagi ke atas. Mobilisasi ya hari ini ya, terutama untuk bahu. Biar bahunya tidak freeze, tidak frozen. Bawa ke bawah. Bawa ke atas. Pandangan mengikuti, nafas juga mengikuti. Sekali lagi ke bawah. Kalau kaki kirinya lurus, menjejak kuat, mudah-mudahan otot panggulnya juga ke stretch. Kembali. Tarik nafas dulu. Kalau yang kepalanya udah mulai oleng, back to center. Pusat pikiran, pusat nafas, semuanya bawa lagi ke tengah. Baru tangan kirinya taruh di paha, tangan kanannya bawa ke atas. Nah, kalau misalnya ke paha kagok, mau lebih ke bawah lagi silahkan. Tapi ingat ya, tidak di lutut. Di atas lutut boleh, di bawah lutut boleh, tidak di lutut. Protect your knee. Tarik nafas, panjangin lagi kaki kirinya ke depan. Buang nafas, yuk turun tangannya ke bawah. Ke atas. Seperti flapping. Bawa ke bawah. Lehernya mengikuti ya, lehernya ikut mobile juga, bawa ke atas. Satu kali lagi, bawa ke bawah. And up. Bawah. Kembali ke tengah. Back to center. Turun. Sebelah kiri. Kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya lurus. Badannya ada di sudut kiri kursi. Tangannya kembali lagi. Mendorong kedua pilar atau kedua tembok. Inhale, panjangkan punggungnya, sedot perutnya dari kedua bahu. Yuk, dorong kiri, dorong kanan.
Tengok ke kiri, lihat jari-jarinya lurus semua. Kalau masih ada yang ngerengkel jarinya ya, bawa lurus. Jadi otot-otot di bawah jarinya juga mau kita stretch. Inhale, panjangin lagi punggung, pandangannya. Sekarang lihat ke kanan, tangannya lurus semua. Nice, semuanya bagus. Buka jari-jarinya lebih lebar. Ya, supaya lebih ke stretch lagi. Satu kali lagi nafas di sini. Inhale, lengthen your spine. Exhale, dari bahu kiri dan kanan dorong terus lengannya. Lumayan. Sekarang tekuk tangan kiri, taruh di atas paha kiri, tangan kanannya bawa ke atas dulu. Bawa ke bawah. And lift up. Lehernya mengikuti, bahunya mengikuti ke bawah. And up. Perlahan ya. Satu kali lagi ke bawah. And up. Kembali ke tengah. Tangan kanan sekarang mau di atas lutut, mau di bawah lutut, silahkan. Tangan kirinya ke atas, pinggang kirinya stretch. Nice, stretch. Bawa ke bawah. Nah, mungkin ini tidak boleh terlalu ke bawah ya, takut jatuh. Jaga keseimbangan. Lifting up, inhale. Exhale, tangannya aja yang ke bawah, bahunya tetap. Inhale up. Satu kali lagi, down. And up. Kembali. Kembali ke tengah. Ya, duduknya agak maju, taruh tangannya di pinggang. Mau sambil berdiri boleh, kalau sulit sambil duduk boleh, puter pinggangnya. Ya, kalau yang mau sambil berdiri boleh puter sampai ke panggulnya. Bikin lingkaran besar perlahan. 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan. Nafasnya tenang dan mengikuti. Setiap bergerak, setiap senti putarannya coba dirasa. Oh, di sebelah sini rasanya seperti ini. Oh, di sebelah sini nggak ada rasanya. Bagian otot-otot yang lebih pendek atau yang lebih membutuhkan attention, arahkan nafas kita ke sana. Ya, kalau sudah 3 kali, ke sisi yang sebaliknya. Ganti putarannya balik arah. Setiap tarik nafas, ambil energi baru. Setiap buang nafas, yuk arahkan ke bagian tubuh kita yang sedang berputar. Oh, pas bagian sini kok agak nyet gitu. Misalnya ya, kasih nafasnya ke sana. Pas sebelah sini kok rasanya agak aneh. Kasih nafas kita ke sana. 3 kali ya. 1 kali lagi. Right. Oke, kembali duduk. Selesai latihan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi dengan relaksasi. Saya ambil dulu tatakan kakinya. Duduknya kembali bersandar seperti awal. Mudah-mudahan sudah cukup hangat tubuhnya. Otot-ototnya udah happy ya. Yuk bersandar duduknya. Diusahakan kakinya bisa menapak. Kedua tangannya ada di atas paha. Pejamkan mata. Ambil nafas sekarang 3. Buang nafas 4. Jadi buang nafasnya lebih panjangnya daripada mengambil nafas. Mungkin badannya udah mulai kerasa panas, kerasa nafasnya lebih pendek-pendek, jadi kita atur lagi. Kalau misalnya, aduh dada nih kok kayaknya capek banget gitu ya, makanya kita membuang nafasnya lebih panjang daripada menarik nafas, sehingga hormon-hormon letih dan stresnya bisa ditekan, hormon relaksasinya yang kita mau bawa naik. Rileks otot rahang, rileks otot sekitar mata, bahu, lengan, tangan, punggung, panggul, paha sampai ke kaki ya. Bawa lagi perhatian dan fokus kita ke arah nafas. Bawa lagi ketenangan kita untuk setiap bagian tubuh kita. Udah lama nih saya nggak baca cerita. Saya kemarin menemukan satu cerita pendek. Sambil terus fokus ke arah nafas, sambil mendengar cerita saya, didengarkan boleh, selewat-selewat sayup-sayup juga nggak apa-apa ya. Pejamkan mata. Judulnya Safin dan Ahab. Pada zaman dulu, ada seorang yang bernama Safin.
Dia hidupnya mengasingkan diri di dalam sebuah gua di desa yang dalam dan terasing. Desa yang dia tinggali ini adalah desa yang isinya semua penjahat dan pembunuh. Makanya desanya terasing. Dan desa itu dikuasai oleh satu orang namanya Ahab. Ahab adalah penduduk dari desa itu yang paling kejam dan paling keji. Jadi suatu hari Safin meninggalkan guanya, meninggalkan tempat pengasingannya. Dia datang ke rumah Ahab yang paling kejam tadi itu. Dia bilang, "Ahab, bolehkah saya menginap di sini?" Ahab kemudian tertawa. Dia bilang, "Kamu nggak tahu saya ini seorang pembunuh. Dan nyawamu itu tidak ada harganya buat saya," kata si Ahab. "Ya, saya tahu," kata Safin. "Tapi saya lama-lama bosan hidup sendirian di gua mengasingkan diri, jadi saya ingin nginap bersama-sama dengan kamu hari ini." Kemudian Ahab tahu Safin juga sama jahatnya dengan dia. Makanya Safin ada di desa itu kan ya, penuh dengan penjahat. Dan Ahab sebenarnya gelisah juga. Dia tidak suka menginap bersama penjahat yang lain. Jadi Ahab berniat malam-malam pada saat Safin menginap di tempat dia akan dia bunuh si Safin. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia masih yang paling keji di antara semua orang di desa itu. Kemudian mereka mengobrol, bercakap-cakap sebentar, dan Safin akhirnya pamit. "Saya tidur dulu ya." Dan Ahab masih berjaga lebih lama, dan dia mulai mengasah pedangnya. Kemudian malam berlalu. Pagi-pagi Safin bangun, dia masih hidup, dan dia melihat si Ahab, pria paling kejam ini sedang menangis di sisinya. "Kenapa kamu menangis?" kata Ahab menjawab, "Kamu tidak takut sama saya dan kamu juga tidak menghakimi saya. Untuk pertama kali dalam hidup saya, ada orang yang tidur di sisi saya dan tidak menghakimi saya dan percaya bahwa saya tidak akan membunuhnya. Orang yang masih mau ramah kepada saya setelah tahu bahwa saya ini orang yang paling keji dan paling kejam. Dan semenjak itu, Ahab mulai berubah, meninggalkan hidup kejamnya, dan belajar untuk menjadi seperti Safin yang bisa percaya kepada orang lain. Jadi cerita ini menginspirasi supaya kita belajar untuk berpikir positif dan tidak menghakimi orang lain. Terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Semoga tidak terlalu letih ya. Yang puasa tetap kuat, lanjutkan. Terima kasih semuanya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Om Alisa, Ibu Sumbini, yes, Ibu Hun, makasih ya. Terima Ibu kasih Maria. Lina. Terima kasih Ibu Ana. Kristina, Ibu Hera, makasih Ibu Kiki, Ibu Agnes datang lagi ya minggu depan. Ibu Makasih. Tres. Ania. Makasih Lina. Kak In, Makasih Ibu Ana. Thank you Esther, ya Ibu Lina. Tin, Thank you Mbak Ibu Ana. Felicia, Ibu Kristina, Ibu Melisa juga ya, sama Ibu Monica. Terima kasih Studio Terima Cipu kasih. Negara yang selalu mendukung kegiatan kita. Ya, rajin-rajin datangnya, nanti barangkali ada hadiah. Terima kasih. Makasih Ana. Selamat Dadah. berweekend. Sehat semuanya. Bye. Di weekend. Dah.